Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالات على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kehidupan, nikmat taufik bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita isi dengan majlis ilmu, melanjutkan pembacaan kitab ensiklopedi kematian. Kalau dalam bahasa Arabnya At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang mana kita sampai di halaman 91 dalam kitab yang ada di hadapan kita, itu di halaman 91, masih di bab pertemuan ruh di langit dan pertanyaan tentang penduduk bumi. Karena perjalanan ruh itu, saya ulang secara singkat, ini sesuai dengan yang di hadis Bara bin Azib. Karena dalam masalah gaibiyat di agama ini tidak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh. Roh itu nanti begini, roh itu nanti nggak boleh. Harus ada riwayat yang menjelaskan itu. Karena urusan-urusan yang sifatnya gaib, yang kita istilahkan dengan gaibiyat, itu hanya Rasulullah SAW yang tahu. Maka harus ada sumber dari beliau. Selain Rasulullah nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Nah, dari mana Rasulullah SAW tahu? Ya dari malaikat Jibril. Karena setelah kita meninggal ini, kita akan berinteraksi, bersosialisasi dengan para malaikat, dan pimpinan malaikat itu malaikat Jibril. Pasal kabar-kabar ini kita kemarin pada pertemuan yang lalu sudah membaca tentang pertemuan ruh di langit. Walaupun kabar-kabar ini derajatnya mauquf, tapi bukan hanya sebatas pendapat yang hanya berdasarkan akal. Nggak boleh. Ini begini, siap dulu kata orang tua itu begini, nggak boleh. Katanya mayit itu begini, nggak boleh. Minimal ada yang mauquf. Mauquf itu adalah riwayat dari sahabat. Mungkin hadis tidak ada, tapi Abu Bakar pernah berkata, Umar pernah berkata, harus begitu. Kenapa kok mauquf itu masih dijadikan sebagai sumber? Karena sahabat mengatakan itu mesti dengar dari Nabi SAW, hanya beliau itu tidak bisa menisbatkan karena kehati-hatiannya. Makanya dikatakan mauquf, hadis mauquf. Nah, ini makanya kata Imam Qurtubi, meskipun derajatnya mauquf, tetapi bukan hanya sebatas pendapat,
yang hanya berdasar akal, bukan akal. Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dengan hadis yang sama dalam Az-Zuhud, dalam kitab beliau. Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, ahli hadis, perawi hadis itu telah meriwayatkan sebuah hadis dengan sanadnya dari Abu Hurairah. Kalau saya lihat di semua hadis tentang ruh setelah mati itu, Bara' bin Azib itu, hadis itu yang dari sanadnya terlihat kuat sekali. Ada maudhu itu palsu, maudhu palsu, kalau mauquf tidak, marfu, mauquf. Marfu itu paling tinggi, itu hadis sahih biasanya, innamal a'malu binniyat, itu marfu. Di bawahnya itu mauquf tadi sampai di sahabat. Ada satu hadis diriwayatkan Imam Nasa'i dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diantaranya adalah, karena hadisnya panjang, maka mereka datang dengannya dengan arwah orang beriman, mereka sangat senang dengan kedatangannya. Siapa mereka itu? Mereka yang meninggal duluan. Panjenengan punya orang tua sudah meninggal duluan. Nah, kalau panjenengan anaknya ini beriman, beriman itu artinya tidak harus alim, yang dia sudah di waktu sholat ya sholat, kemudian puasa. Ya, ini makna beriman tuh yaitu. Nah, kalau mereka meninggal dalam keadaan iman itu, senang dengan kedatangan dia. Mereka bertanya, apa yang dilakukan si fulan, apa yang dilakukan fulana. Berarti ini nanya kepada orang-orang yang dulu pernah dia temui di dunia. Tentunya ini kalau bertanya demikian, berarti orang ini ingin tahu kabarnya. Tapi apakah mereka tidak tahu tentang kabar dunia? Ada dua pendapat. Kita punya ibu bapak yang meninggal ya. Apakah mereka mengikuti kita ini? Tahu maksudnya? Ada dua pendapat. Di antara pendapat itu, di antara yang kedua, yang pertama adalah tidak ada kaitan, berarti tidak tahu. Makanya bertanya ini, gimana adikmu, gimana begitu. Ada yang mengatakan tahu, ketika berbuat dosa mereka tidak senang, sedih. Ketika mereka anak-anaknya ini berbuat baik, mereka senang. Dua riwayat itu. Makanya di sini apa yang dilakukan fulan itu, apa yang dilakukan si fulanah itu. Makanya kalau apa namanya, ini diambil dari ini, kalau ada harta warisan itu upayakan diselesaikan, jangan rebutan. Kasihan orang tuanya di sana, kan begitu. Itu ada riwayatnya walaupun mauquf. Ya kan begini, lah oh ini anak-anaknya kok begini, ini gimana? Seakan-akan begitu. Jika ia masih hidup di dunia, maka biarkanlah. Ia berkata, apa kabar tentangnya? Belum sampai kepada kalian? Mereka berkata, ia kembali menuju neraka hawiyah. Dan ini bertanya yang baru meninggal ini, bertanya kepada yang mati. Dulu itu saya punya teman meninggal, tapi meninggalnya dia itu suul khatimah karena sedang minum khamr, sedang main perempuan. Oh, yang itu, iya, dia di hawiyah sana. Tempat yang buruk, hawiyah. Karena ada dua, orang baik itu tempatnya sebelum di akhirat ini ya, namanya illiyin. Yang kan kita baca itu illiyin, itu ada Kitabun Marqum, wa ma adraka ma illiyun, Kitabun Marqum yashhaduhul muqarrabun. Dalam surat apa itu? Al-Mutaffifin ya. Tahukah kamu illiyin itu apa? Itu tempat catatanmu berada di situ. Nah, yang tidak baik, orang yang ahli maksiat, tempatnya sijil, bukan sijil. Kalau sijil itu rudalnya Iran. Beda, sijil itu rudalnya Iran. Kalau sijil, wa ma adraka ma sijil, kita marqum wailul yaumail mukadzibin, tempat orang-orang yang berdusta, yang mendustakan Tuhannya. Sijil pakai nun.
Kalau sijil itu dari surat Al-Fil itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, dirudal dengan rudal sijil. Kalau sekarang, kalau dulu dengan batu. Jadi batu yang dilempar ke Abraha itu batunya dari neraka, namanya sijil. Dari neraka itu, dari neraka. Ya kalau sekarang bukan, dari Iran menuju Israel gitu. Tapi Iran ngambil namanya itu. Ini dari neraka untuk kalian, sebagaimana Abraha dihancurkan oleh batu-batu itu. Nah, batu itu namanya sijil. Nah, orang ini kalau yang tidak baik disijin. Ada yang mengatakan di Hawiyah. Hawiyah itu adalah tempat di bawah Hawiyah. Dalam surat Al-Qari'ah itu narun hamiyah, ya, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthus wa takunu jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Yang amal perbuatannya itu banyak, fi 'ishatin radiyah, hidupnya tenang. Wa man khaffat mawazinuhu, yang amal kebaikannya ringan sedikit, fa ummuhu hawiyah. Berarti surat Waqiah ini aplikasinya di alam kubur. Di perjalanan orang meninggal itu kan ke alam kubur dulu sampai hari kiamat, baru nanti akhirat. Begitu. Ada yang berpendapat tentang sabda Rasulullah SAW, al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanaqara minha ikhtalaf. Ini hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dalam Ahadits Al-Anbiya, dan juga Imam Muslim dalam kitab Al-Birri Was-Silah. Ini hadis sahih ini, Bukhari Muslim. Nabi mengatakan al-arwahu, ruh-ruh itu junudun mujannadah, pasukan yang berkelompok-kelompok. Ruhnya bukan jasadnya, ruh-ruh. Kita ini kan sudah di jasad ruhnya. Dulu ruh itu berkelompok-kelompok, di alam ruh namanya. Ada kelompoknya. Ada apa namanya, semacam komando-komando itu. Fama ta'arafa minha talaf, yang saling kenal di alam itu, alam ruh itu, satu kelompok, maka dia mesti akrab dan dekat. Ini panjenengan misalkan dengan saya akrab itu, ya mungkin dulu ruh kita itu satu komunitas. Hanya lahir ke dunia saya di Madura, jangan di Surabaya. Kan begitu. Saya naik kereta Jakarta ya, Surabaya. Orang ini lihat di mana ya? Nggak pernah kenal, tapi kayak nggak asing gitu. Nah ini fama ta'arafa minha talaf, mungkin dia alam ruhnya dulu sering ketemu, satu kampung, satu komunitas. Hanya lahir ke dunia beda tempat. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, ini hadis sahih ini. Dan yang tidak saling kenal di alam sana, dia biasanya sering berselisih, nggak pernah cocok. Ada apa-apa tuh nggak bisa nyambung, nggak bisa, nggak pernah kenal, atau mungkin dulu perang di alam. Nah, itu karakternya hadis berarti. Kalau kita dengan orang nggak pernah cocok gitu, ya mungkin dulu nggak pernah ketemu ruhnya itu. Wa ma tanaqala minha ikhtalaf, jadi yang dulu tidak saling kenal biasa saling berselisih. Tapi jangan ini dijadikan karena sama-sama nggak tahu kan. Pak, saya dengan sampean nggak pernah ketemu, kenapa ya? Apa dulu kita memang bukan rombongan bareng? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang kita ketahui secara pasti. Nggak bisa kita mengklaim saya dengan sampean ini dulu satu komunitas, nggak bisa. Dan juga tidak bisa kita mengatakan saya dengan sampean dari dulu memang berselisih dari alam ruh. Makanya sampai sekarang nggak pernah berselisih, pernah bisa kompromi. Ada saya jemaah itu ibu-ibu begini, Ustaz,
kenapa saya tuh ke siapa Jokowi itu kok nggak pernah nih? Mungkin dulu ruhnya sampai nggak bareng dia nih. Saya punya jamaah ibu-ibu nanti jam 9 nih. Biasanya kalau sudah ini ngaji tahsin, tapi biasanya ngomongnya tuh politik terus. Saya bilang, jangan itu jangan banyak ngomong politik. Nanti politiknya diikuti perasaan, itu mangkel terus ya. Itu enggak. Jadi kalau ngaji ya ngaji. Ya, memang begitu. Ya, mereka senang gitu ngomong seperti itu. Jadi ini tidak bisa diklaim, tidak bisa diklaim. Saya dengan fulan ini memang dari alam ruh nggak pernah ketemu, nggak bisa. Dan juga tidak bisa diklaim saya dengan fulan ini dari alam ruh memang sudah bareng, nggak bisa. Hanya Nabi SAW memberikan tandanya saja, tandanya. Kalau kita akrab dengan orang, mungkin saja di alam ruhnya dulu pernah bareng, atau kita tidak pernah bertemu dengan orang, nggak pernah nyambung dengan orang, mungkin di alam ruhnya nggak bareng, nggak satu kelompok gitu, nggak satu pasukan. Junud itu pasukan mujannada yang berkelompok-kelompok. Kemana ruh ditempatkan setelah keluar dari jasad? Jadi saya sampaikan tadi dari hadis Bara itu, kalau orang itu mati, sebelum mati itu sudah didatangi malaikat. Nah, malaikat yang di sampingnya itu kalau orang ini husnul khatimah, wajahnya putih bersih. Kalau orang ini su'ul khatimah, wajah malaikat itu hitam. Makanya kita ini kan tidak tahu, tapi kita akan ke sana. Mudah-mudahan yang malaikat itu memantau. Abul Hasan Al-Qabusi rahimahullah ta'ala berkata, pendapat yang benar sebagaimana pendapat Ahlus Sunnah adalah ruh akan dibawa naik oleh malaikat sampai berada di hadapan Allah untuk ditanyai olehnya. Ini beliau yang ini pendapat yang benar. Dia diambil ruhnya, itu dibawa ke atas. Enggak ikut ke itu, enggak. Jasad dia ditarik dibawa ke langit. Ya. Jika ia masuk termasuk orang yang beruntung, maka Allah berfirman kepada malaikat, ajaklah ia dan perlihatkan kepadanya tempat duduknya di surga. Dalam riwayat Bara itu, ruh itu dibawa, ditempatkan di kain yang putih bersih. Ini kalau orang baik ya, putih bersih harum. Berarti ruh itu kita ini ya nggak tahu seperti apa. Ditempatkan di kain yang putih bersih harum, tidak ada wangi yang lebih harum daripada kain ini. Nah, ini dibawa ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai bertemu Allah. Nah, kalau setelah bertemu Allah, ini hadis ini ya. Oleh Allah tuh, Allah sudah tahu ini orang baik, kembalikan lagi ke jasadnya dengan tenang, dengan baik, dikembalikan ke jasadnya. Nah, di jasad ini hadis Nabi yang mengatakan bahwa mayit mendengar suara sandal orang terakhir, ini setelah ke atas. Setelah, kalau hadis Bara begitu, ini jangan seperti itu. Jadi setelah dibawa ke atas. Nah, yang kedua, kalau orang yang tidak baik dibawa ke atas juga, tapi ke bawahnya disuruh lempar. Iya, jangan dibawa itu. Makanya dalam doa Ramadan itu kadang-kadang wala tadrib biha wujuhana ya ilahal alam, karena dilempar. Amal perbuatannya juga dilempar. Jadi insyaallah kita ini orang baik semua, insyaallah. Insyaallah saya lihat begitu. Salat subuh itu salah satu tanda orang kalau subuhnya istiqomah itu imannya masih ada. Salat subuh dan isya ya, isya. Nggak tahu isya dengan apa di perjalanan terus. Tapi kan tetap salat itu ya. Orang munafik itu salat tapi malas di subuh dan isya itu. Saya lihat begitu, orang kalau di subuhnya itu istiqomah, insyaallah
mungkin banyak dosa, banyak salah, tapi ampunan Allah itu gampang ya. Insya Allah dia husnul khatimah. Yang penting ya tetap subuhnya dijaga. Maka dia diajak berkeliling selama jasadnya dimandikan. Jadi begini, ini kan ruhnya itu diajak berkeliling, lihat taman-taman surga Iliyin, tapi jasadnya dimandikan. Ini riwayat kata Al-Qabus ini paling benar ya, ini riwayatnya urutannya. Beliau ingin ini urutan yang paling benar begitu. Berarti ketika dimandikan itu jasad enggak jasad itu jasad saja, ruhnya itu sedang keliling di taman-taman surga. Apabila jasadnya telah dimandikan dan dikafani, maka ruhnya akan dikembalikan di antara kafan dan jasadnya. Ini pendapat Qabusiyah, diambil oleh Qurtubi. Kalau pendapat yang lain tidak, kembalinya jasad itu ketika jasad sudah dikubur, bukan ketika jasad dimandikan. Kalau pendapat ini berarti kalau panjenengan nyolati orang mati itu, dia tahu, oh ini enggak nyolati saya, oh yang nyolati saya ini, tahu pendapat ini. Kenapa? Karena ruhnya itu dikembalikan pada saat dia sudah dikafani dan dimandikan. Kan disolatkan di sini ya, itu sudah tahu, siapa aja yang nyolati sudah tahu. Maka ruhnya akan dikembalikan di antara kafan dan jasadnya bila ia dibawa dengan tandu ke tempat pemakaman, ke putih ya, dibawa, maka ia mendengar percakapan manusia yang mengiringinya. Makanya jangan ngomong sembarangan. Saya itu gak tahu kebetulan apa enggak ya, saya punya teman kecelakaan meninggal, teman pondok, sangat akrab dengan saya, yang dilalah sambil hidup sampai saat ini di pondok. Liburan saya bilang, dia kedua teman, ayo pulang jam 5 sore pulang. Oh enggak, sampean dulu. Loh, ayo bareng aja, nanti ditanya sama ibumu, kan tetangganya. Masa saya pulang sendiri? Enggak, bilang ke ibu saya nyusul. Saya pulang nyampe rumah maghrib, sholat dengan orang tua saya, jemaah, disusul. Fulan kecelakaan, tabrak mobil, kayaknya mati. Saya bilang ke ibunya, mati. Sudah, kan teman saya. Hanya ininya bocor semuanya. Saya ikut nandu itu. Ikut ke itu. Saya bilang begini, ya Allah, mudah-mudahan sampean ini baiklah. Kok bisa nggak ikut saya gitu? Dulu kan masih kecil. Coba ikut saya kan mungkin. Artinya kalau anda kan pulang duluan gitu loh, jam 5 itu, jangan pulang maghrib itu. Mungkin kan nggak begini. Saya setelah itu beberapa hari itu mimpi dia terus itu. Saya mikir gini, kok tumben mimpi dia terus gitu. Mimpinya bukan menakutkan, baju saya mana kan teman saya. Jadi dulu masa-masa akrab itu ya terus enggak, saya nggak tenang, tidur itu. Itu pengalaman saya sampai sekarang. Artinya mungkin sesuai dengan hadis ini. Kalau kita sedang menandu, kita ngomong, dia dengar. Berarti kan dengar gitu. Menurut riwayat ini gitu loh ya. Yang saya sampaikan di awal tadi, jadi Ustaz ini ngarang-ngarang saya. Saya baca kok, panjenengan juga punya kitabnya. Maka ketika ia dibawa dengan tandu, ia akan mendengar percakapan manusia yang mengiringinya. Makanya kata ulama itu, kalau mengiringi mayat itu ada sebagai la ilaha illallah. Itu memang enggak ada, kalau dalilnya enggak ada. Ustaz, dulu kalau sahabat meninggal diiringi la ilaha illallah, enggak ada. Hanya ketimbang ngomong enggak karuan, zikir saja. La ilaha illallah. Malah sekarang jadi apa? Hantu ya, mengerikan. Ustaz, saya lewat kuburan kok ada orang suara kayak bawa keranda la ilaha illallah. Berarti jin Islam itu gimana ya? Film ya. Kalau saya alhamdulillah nggak pernah ya. Saya lewat kuburan tiap hari,
kalau malam-malam itu di mana? Enggak, hampir tiap malam kalau sudah isi kajian pagi tak ada apa-apa. Ada film ya. Siapa yang membicarakan kebaikan dan siapa yang membicarakan keburukan, bila ia telah sampai pada kuburan dan telah disolati, ruhnya akan dikembalikan ke dalam jasad dan dua malaikat akan mendatanginya dan menanyainya. Nah, ini nggak tahu apakah ruhnya dikembalikan ke kafan dan jasad yang pertama. Ini sebenarnya tidak perlu diulang ini. Dikembalikan ke jasad, sudah di jasadnya sudah. Dalam makna mungkin begini. Ini saya maknai. Tadi kan dikembalikan ya dari langit langsung ke jasad ya, disolati, ditandu, dibawa. Nah, di alam kubur ini maksud ruh ke jasad lagi itu dia sudah mulai aktif berkomunikasi. Karena ruh kita meninggal, dibawa ke atas, ke bawah lagi. Nah, nanti kita dalam riwayat hadis akan didudukkan oleh malaikat mungkar dan nakir. Didudukkan, bukan duduk sini, didudukkan. Duduk kayak interview gitu. Duduk. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab. Nah ini makanya di sini dari Amr bin Dinar rahimahullah, ia berkata, tidak seorang meninggal dunia melainkan ruhnya berada di tangan malaikat. Ia akan melihat jasadnya yang sedang dimandikan, dikafani dan dibawa serta diletakkan di dalam kuburnya. Amr bin Dinar bukan sahabat ya. Ya kalau ada yang menarik, tapi ini kan ada riwayat gitu ya. Ini bukan ngarang dengan kita, bukan karangan sendiri. Jadi ia akan melihat jasadnya yang dimandikan. Berarti ini belum nyambung ke jasad. Ini makna yang saya sampaikan tadi. Bedanya tadi katanya dari langit langsung ke kafan. Itu enggak disambungkan. Berarti dia dikembalikan itu mesti melihat. Loh ini kok saya mati? Ini di film juga ada kayaknya. Ada orang mati kecelakaan. Loh siapa yang mati? Yang lain nggak lihat dia, film. Makanya kita ngaji begini ini, kalau ada apa-apa kan bisa menyikapi. Kalau penjenengan lihat film kayak gitu, enggak, itu riwayatnya bukan begitu. Atau riwayatnya ada itu, saya pernah dengar, pernah ngaji ada. Amr bin Dinar mengatakan, ia melihat jasad yang dimandikan, melihat jasad yang dikafani, dan dia melihat ketika dirinya diletakkan dalam kubur. Berarti makna dikembalikan pertama itu bukan dikembalikan ke jasadnya, masih belum tersambung karena masih. Nah di yang kedua tadi dia dikembalikan ke jasadnya itu aktif kayak sekarang ini, duduk, artinya antara ruh dan jasad menyatu sehingga dia bisa mendengar dan menjawab pertanyaan dari malaikat. Daud berkata, ada tambahan dalam hadis ini. Ia berkata, dikatakan kepadanya saat ia berada di atas sanjangnya, dengarlah pujian manusia terhadapmu. Artinya di atas dipan itu, ketika terlentang itu, dengar kata-kata manusia. Abu Nuaim Al-Hafidz menyebutnya di dalam bab Al-Amru. Artinya dengar kalau manusia itu mengatakan subhanallah ya, orang ini baik, itulah nilai. Orang ini jahat, itulah nilainya. Tapi ini bukan perkataan dari lisan saja, dari hakikat dirinya kita manusia. Orang kalau hanya ngomong, Pak, kalau panjenengan takziah yang mati ini orang buruk ya, kan nggak mungkin. Misalkan yang meninggal suaminya, Bu, suami panjenengan ini kok nakal dulu, Bu. Nakal ya, punya orang diambil semua sama dia, zalim dia, Bu, zalim. Kan nggak mungkin begitu. Ya. Jadi yang dimaksud ini adalah hati manusia terhadap dia itu apa penilaiannya. Itu kan tidak mungkin dibohongi. Ya kalau lisan bisa, ya nggak mungkin kita, walaupun dia tidak baik kita takziah, masa ini kayaknya ahli neraka ini. Enggak mungkin itu. Bahkan ada yang mengatakan akan hadis Nabi begini, lihatlah perkataan manusia.
Kalau manusia mengatakan orang ini baik, malaikat mengamini baik, kan itu hadis kan. Ada di satu tempat ya, saya pernah hadir, orang meninggal, ada yang mengumumkan, apakah kalian bersaksi bahwa orang ini baik? Baik. Apakah kalian bersaksi bahwa yang mati ini ahli surga? Bersaksi ahli surga. Karena takut, gak enak saja kepada tuan rumah itu. Hatinya, wah, apalah aku tahu kok ini aslinya. Ini yang dimaksudnya. Jadi yang dimaksud tadi, lihatlah bagaimana manusia menilaimu. Kalau kamu baik, mereka mengatakan, ya Allah dia sudah meninggal. Padahal dulu saya tahu dia orangnya baik. Orangnya. Ini maknanya. Pasal ada pun orang kafir, maka ia adalah orang yang paling merugi. Malaikat akan berkata kepadanya, keluarlah wahai jiwa yang keji dari jasad yang keji. Di Al-Quran nggak ada ini, tapi yang kata malaikat di surat apa itu, Al-Fajr ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini kata malaikat ini kepada orang yang mati husnul khatimah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan tenang dan ridha. Nah, kalau su'ul khatimah meninggalnya, malaikat mengatakan kebalikannya, keluarlah wahai jiwa yang keji dari jasad yang keji. Maka ia berteriak dengan sangat keras seperti teriakan keledai. Yang berteriak ini mayitnya itu. Panjenengan pernah dengar suara keledai? Pernah dengar ya? Bukan gitu Pak, itu suara kucing. Nyaring Pak, nyaring itu. Makanya Al-Quran sampai mengatakan inna angkarul aswati la sautul hamir. Paling buruknya, jeleknya suara itu suaranya himar. Himar itu keledai. Saya tahu karena saya hidup pernah 40 hari saya di pedalaman Baduy. Pedalaman, suara anjing, suara himar itu nyaringnya hampir sama, tapi lebih jelek suara himar. Suara keledai jeleknya. Kalau nyaringnya sama itu serigala itu kan. Seperti itu. Itu kan masih agak halus. Suara himar itu, keledai itu nyaring tapi jelek gitu. Maka saya gini, ini Quran, makanya dikatakan inna angkarul aswat. Nyaring jelek gitu. Kalau serigala itu nyaring tapi makanya. Coba di sini nggak ada kayaknya. Selama di Indonesia ini saya nggak pernah dengar suara himar menggonggong tuh nggak pernah. Kalau himar menggonggong apa? Iya meringki ya. Iya. Enggak, kalau meringki kuda. Itu bagus itu suaranya. Kuda itu bagus suaranya. Keledai itu suaranya pokoknya nggak bagus. Maka ia akan berteriak dengan sangat keras seperti teriakan keledai. Jika malaikat telah mencabut nyawa, maka malaikat Zabaniyah akan menampanya, menerimanya dengan wajah yang buruk. Zabaniyah. Surat apa Zabaniyah itu? Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram, alladzi 'allama al-insana ma lam yakun insana yatgha, ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana huda'a. Alam ya'lam bi anna Allah yara, kalla la illam tinasman bin nasiyah, nasiyatin kadibatin khadiyah, falyad'u nadiyah, sanad'uz zabaniyah. Sanad'uz zabaniyah. Kami panggil malaikat di Zabaniyah itu malaikat Zabaniyah. Di akhir surat Al-Alaq itu, kalau pengen ingin tahu tafsirnya baca sendiri. Siapakah Zabaniyah itu? Ternyata Zabaniyah itu adalah orang yang bertugas membawa ruhnya orang yang tidak baik ini. Malaikat Zabaniyah akan menampaknya, menerima dengan wajah yang buruk berpakaian hitam. Biar kita tahu. Tapi enggak bawa itu pacul yang panjang itu. Ya, itu diidentikan dengan malaikat maut. Enggak ada apa. Kalau hitam, pakaian hitamnya ya, ada riwayat. Malaikat Zabaniyah itu berpakaian hitam, bau busuk, tangan mereka dipenuhi dengan rambut yang kasar. Dan mereka akan memukulinya sehingga ia menjadi sangat buruk.
maka seorang kafir akan sangat buruk dibandingkan dengan seorang mukmin. Maksudnya adalah secara fisik di akhirat. Dalam Sahih disebutkan bahwa gigi geraham orang kafir di neraka seperti gunung Uhud. Giginya seperti gunung Uhud. Itu hadis Muslim. Berarti gimana kalau ya Allahu a'lam. Maka ruhnya akan dibawa naik sampai kepada langit dunia, lalu penjaga langit mengetuk pintu, dikatakan, siapa ini? Penjaga langit, itu malaikatnya. Siapa yang bersamamu? Kata malaikat itu, Fulan bin Fulan, namanya yang paling buruk di dunia. Paling buruk kan begini, kalau orang baik ketika ditanya oleh malaikat langit pertama, kedua, siapa itu? Nama yang paling dia sukai itu yang dikatakan. Tapi kalau tidak baik orang ini, nama yang paling buruk dan tidak disukai yang dikatakan Fulan, maka akan dikatakan tidak ada ucapan selamat, tidak ada kemudahan baginya. Enggak, saya enggak mau mengucapkan salam. Karena dalam riwayat lain, orang-orang baik di setiap langit bertemu malaikat, salamun alaikum tibtum. Oh bahagia, tibtum, senang kalian, senang. Ayo monggo lanjut. Subhanallah. La tufattahu lahum abwabus sama. Kalau orang tidak baik tidak akan dibuka pintu langit. Maksudnya surga ini. Wala yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Ketika malaikat mendengar perkataan penjaga langit, maka ia melemparkannya dari tangannya. Diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Wa man yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama. Umumnya ayat ini. Siapa yang menyekutukan Allah, naudzubillah, insyaallah kita bukan golongan ini insyaallah. Maka seakan-akan ia jatuh dari langit, fatakhtafu tayr, disambar burung, au tahwi bihi rih, atau terbangkan angin, fi makan sahih, tempat yang jauh. Kalau sampai ke bumi, malaikat Zabaniyah saling berebut tangan dengannya. Berarti Zabaniyah itu bukan satu, Pak. Zabaniyah itu rombongan. Tugasnya untuk berinteraksi dengan yang mati tidak baik itu. Lalu mereka membawanya ke Sijin. Nah ini Sijin bukan Sijin, yaitu batu panas yang besar, tempat dikumpulkannya orang-orang fajir. Fajir itu orang maksiat, ahli maksiat, gak sholat, gak puasa. Sijin itu satu tempat batu, dan batunya ini panas. Di Quran ada, wa ma adraka ma sijin, kitabun marqum. Di situ ada catatan. Wailu yaumaidil mukadzibin, celaka di situ orang-orang yang mendustakan agama ini. Adapun orang Nasrani dan Yahudi, mereka tertolak dan dikembalikan dari kursi ke kuburan mereka. Ini yang Yahudi Nasrani. Jadi jika dari mereka ada yang berpegang teguh dengan syariatnya, kalau Yahudi syariat Nabi Musa, kalau Nasrani ikut Nabi Isa dengan benar, maka ia akan menyaksikan tubuhnya dimandikan dan dikafani. Kan orang Yahudi rasanya kan kalau mati enggak dimandikan kan? Saya enggak tahu, tapi tidak dimandikan, tidak dikafani. Tapi kalau dia ikut agamanya, agama yang benar Isa dan Musa, orang Nasrani atau Yahudi ini, dia walaupun tidak dimandikan mesti dimandikan oleh malaikat. Karena orang Islam. Tapi kalau yang sekarang enggak ada, Pak. Karena apa? Sebabnya satu saja, mereka tidak mengakui Muhammad Nabi. Itu aja yang menyebabkan kita mereka kafir. Karena mereka tidak mengakui Muhammad itu sebagai Nabi. Dan orang musyrik, bedanya orang musyrik ini tidak punya Tuhan atau menyekutukan Allah. Ia tidak akan menyaksikan apapun dari hal itu karena mereka telah dihempaskan. Berarti orang Nasrani Yahudi itu di akhirat masih diberi pembuktian. Ada orang munafik, nauzubillah, ia seperti golongan yang kedua, dikembalikan ke dalam keadaan dicela dan dimurkai dalam kuburnya. Dan orang mukmin yang saya sampaikan tadi. Nah ini ada orang mukmin tidak menunaikan kewajiban ini, banyak. Dia orang beriman, punya iman tapi nggak sholat. Dia beriman tapi nggak puasa. Ada itu banyak. Keadaan mereka berbeda. Di antara mereka ada yang sholatnya tidak diterima. Ini kalau yang sholat, alhamdulillah.
Apabila seorang hamba menunda-nunda sholatnya dan menunaikan tidak sebagaimana mestinya, maka ia telah mencurinya. Ini salah satunya. Dia mau bisa sholat jam 4 kalau subuh, jam 4.17. Gampang lah, tidur dulu. Nanti jam setengah 6 masih tiap hari begitu. Bukan karena uzur, kecuali capek, sakit, beda Pak. Sakit, capek, itu beda lagi. Kalau tiap hari begitu, apakah ada? Banyak. Gampanglah nanti. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian sholatnya akan naik seraya berkata, semoga Allah menyempitkanmu sebagaimana engkau telah menyempitkan aku. Dulu saya disempitkan, kalau sudah mau terbit matahari mau sholat, sekarang sempitkan ya Allah dia. Tapi selamat deh ya ini. Selamat tapi enggak tenang. Orang beriman itu Pak mesti selamat. Kalau dia mati walaupun banyak dosa dia selamat tapi enggak tenang. Di antara mereka ada yang zakatnya tertolak karena ketika berzakat dikatakan bahwa ya orang yang rajin berinfak. Nauzubillah, niatnya salah, bukan karena Allah. Mereka juga ada yang puasanya ditolak karena ia hanya menjaga dirinya dari makanan tapi tidak menjaga perkataannya dan dosanya. Ia selalu berkata buruk maka ia rugi nanti. Nauzubillah, ini hajinya tertolak karena dia kalau ketika haji hanya dengan cara harta yang buruk. Juga ada yang kebaikannya tertolak karena ia durhaka. Tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali para ulama serta mengikhlaskan amal perbuatan hanya untuk Allah. Ini sudah saya sampaikan tadi tentang ini. Nah, selanjutnya kita insyaallah akan menuju bab proses kematian dan setiap orang mengalami keadaan yang berbeda-beda. Ini proses kematiannya. Nggih, monggo.